jalan gitu kan, ceritanya kan kasihan juga gitu. Dan sekarang udah mulai tertib ya, setiap itu sekarang udah tertib. Nah, kegiatannya hari ini yang dilewatin. Alhamdulillah hari ini udah beres, kita udah launching data kita, launching sembako, dan launching vaksinasi dalam rekaman suara. Alhamdulillah udah beres, jadi baik. Terima kasih buat wartawan dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan dan tidak ada sasaran. Mas Dodi, ini kan meluncurkan lagu baru gitu. Nah, nasi tangan band sendiri tuh seperti apa sih saat ini? Ya nasibnya dia baik-baik aja lah. Masih aktif atau tidak gitu? Masih aktif. Boleh dijelasin vakumnya itu sejak kapan mungkin? Ya mungkin Kangen Band nggak vakum ya, cuma di Januari doang kita agak nggak ngambil job di Januari ini karena kita lagi kampanye, karena dia lagi menyalurkan diri di DPR RI, dan mudah-mudahan doa terbaik juga buat Andika semoga bisa di DPR. Dia lagi menjalankan hidup baru. saya juga lagi menjalankan hobi saya yang baru. Tapi untuk Kangen Band kita semua baik-baik saja, kita nggak bakal bubar dan informasinya bakal tetap seperti itu. Karena Kangen Band beberapa kali ganti personil itu nggak hoki gitu. Ternyata yang hoki personil lamanya, dan itu nggak boleh berubah satu pun, nggak boleh ada yang keluar dan nggak ada yang boleh masuk personil baru. Kita akan menjaga itu sampai kita Bang Dodi, dengan launching label baru ini seperti apa sih fokusnya? Apakah benar-benar cuma koplo aja atau adakah adaptasi lain untuk beberapa artis yang Bang Dodi bawa ini dengan genre lain mungkin? Ya, jadi kita kedepannya kan karena kita sekarang lagi fokusnya ke lagu-lagu mellow, jadi untuk start di tahun ini kita mungkin lagu-lagu mellow, tapi tidak menutup kemungkinan buat lagu-lagu kayak dangdut EDM atau lagu-lagu bergenre lain, tapi yang menurut saya masih bisa didengar masyarakat ya. Lagu-lagu yang susah dicerna juga kan, buat apa kita produksi tapi lagu susah dicerna. Tapi tetap kita akan tetap main di semua genre, tapi kita pilih lah berat atau tidak lagu. Kalau kita lagi bisa streaming dan bisa didengar masyarakat, kita Mas ini kan Dodi kan lagi menjalankan sebuah karir yang bisa dibilang gitu. Nah, respon dari teman-teman Kangen Band sendiri seperti apa sih? Apakah takut meninggalkan dan enggak lah. Kalau menurut saya sih mereka kan, kalau Kangen Band kan band yang udah jadi ya udah duduk lah gitu. Menurut saya Kangen Band juga nggak ngeluarin single juga nggak apa-apa gitu, dia bisa bantu lagu-lagu lama. Jadi kemarin saya sebelum ngeluarin single terbaru saya juga, saya udah telepon ke isi ya, ke tulis Kangen Band, saya kasih 2 lagu, saya suruh dengar enakan mana. Dia pilih yang dilepas bulan Januari, terus Andika juga milih yang melepas bulan Januari, ini aja gitu, ini aja. Kita tuh sekarang ngeband udah sama-sama lebih dewasa, udah nggak ada rasa khawatir gue pengen ngetop sendiri. Dulu ya waktu kita tahun 2000-an ya, kita masih ego masing-masing, aku bentuk band di mana, aku buat reporter, itu winner, semua aku kerjain gitu kan, untuk cuman membuktikan, cuma pengen membuktikan gue ini pencipta hits gitu. Tapi seiringnya waktu, Andika udah dewasa, saya udah dewasa, teman-teman udah dewasa, akhirnya kita nggak ada yang aku pengen terkenal sendiri, gue pengen ini. Sebenarnya sih bisa aja Andika jalan sendiri juga bisa, tapi dia tetap bandnya, saya juga tetap band saya gitu kan banyak juga teman-teman musisi juga yang buat project sendiri kan, tapi tidak gampang jadi, karena menurut saya band yang awal kita buat itu adalah pendamping kita dan nggak bisa kita terus, itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Masih kalau nanti Andika sukses jadi caleg, ada komitmen nggak di band nanti? Itu udah kita bicarain sih, gimana nih kalau udah sampai duduk di RI, terus dia, karena kalau buat DPR RI itu kan dia kerjanya sebenarnya 1 jam aja kalau nggak salah ya, jadi kita weekend masih bisa ambil job. Kalau dianya ini ya, kalau dianya biasanya kan orang kalau udah ada banyak duit kan dia ngapain gue ngambil uang receh gitu kan, takutnya gitu. Mudah-mudahan dia masih mau manggung gitu kan. Karena kecuali kalau jadi dari kota, jadi bupati kan harus ekstra di situ kan, nggak bisa kalau itu
Mas yang kemarin jadi wakil kota Bangkat aku kan karena nggak bisa ngambil karena ada kerja sama negara. Tapi kalau di DPR RI kata Andika sih itu weekend masih bisa ambil job. Tapi saya nggak tahu kalau Andika udah banyak duit masih mau nggak ngambil yang recehan ini. Tuh benar-benar Andika masih mau. Mas, kalau misalkan di Solo Karir ternyata lebih sukses dibandingkan Kangen Band, apakah Mas Dodi akan tetap di Kangen Band atau meninggalkan Kangen Band semua? Tetaplah saya tetap di Kangen Band karena kan Kangen Band yang membesarkan saya. Solo ini sebenarnya sih saya Solo ini saya jalankan sebenarnya saya mau personal branding aja. Saya pengen branding diri saya biar lebih mudah ngerjain segala sesuatu. Misalnya saya ya syukur-syukur lagu yang saya keluarin bisa hits gitu ya. Tapi kan ntar saya bisa membawa nama label saya juga lebih besar. Jadi sebenarnya harapan saya untuk jadi hits itu untuk ya, ke perusahaan sih, biar perusahaannya berjalan, terus lebih dirinya juga lebih enak kan kalau kita notabene kita punya bisa ya si Anu kita orang kenal, jadi kita mau terpantau juga orang percaya. Mas, mungkin kan buat single ini juga masalahnya setelah ada masuk ke keyboardis ya. Mungkin teman-teman lain bermasalah nggak sih dengan single yang solo sendiri gitu? Jadi mereka tuh teman-teman saya tuh sayang sama saya ya. Jadi mereka tuh apa namanya? Kita tuh ngeband itu udah kayak keluarga gitu, bukan seperti ancaman gitu. Jadi keluarin single nanti tinggalin lagi kan. Enggak sih, enggak seperti ancaman. Jadi mereka tuh support, malah support. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana nggak salah paham gitu. Mereka support dengan caranya saya juga bisa. Nah ini saya khawatirkan kalau Andika duduk nih ya, kalau Andika duduk orang manggil Kangen Band. Kalau saya udah ngetop kan, pakai kalau Andika nggak bisa, pokoknya Dodi aja ya kan bisa begitu gitu loh. Jadi saya masih bisa jualan Kangen Band gitu. Masih bisa dijual gitu. Kalau sayanya udah Andikanya duduk, sayanya nggak ini juga nggak bisa membranding diri saya. Ntar pas Andika lagi duduk kan, takutnya malah Kangen Bandnya vakum kan. Karena Andikanya duduk sih punya kerjaan baru gitu kan. Kalau sayanya di sini kenal orang, istilahnya hits lah, sayangnya hits di lagu ini kan ke IO bisa mau pakai Kangen Band ya, tapi Andikanya lagi sibuk ya dengan kerjaannya, karena kalau pakai Dodi aja jadi nggak perlu nambah orang dulu. Tapi ada strategi saya. Tapi ada memungkinkan solo karir ya ke depan. Ini solo karir lah. Maksudnya tanpa Sampai ada Kangen Band. Ya nggak sih, sebenarnya solo karir saya itu sebenarnya untuk membranding perusahaan saya juga gitu. Maksudnya misalnya saya jual sama perusahaan lain atau sama sponsor gitu kan, saya gampang gitu jualannya ya. Oh iya punya Dodi gitu kan. Misalnya kayak Ibu tadi kan bilang kita mau tur 20 kota gitu. Siapa Dodi, orang percaya kan. Dan disitu saya juga harus buat single yang ini juga gitu. Jadi ntar penontonnya juga kenal gitu. Dan di sini juga saya kan membawa dan saya biar bisa eksis juga orang banyak aja orang. Mas Kangen Band nggak ngambil job ke Januari aja atau after itu akan ambil Oh, lagi? Januari aja, Januari. Berarti setelah pemilu akan lanjut lagi gitu? Lanjut. Kamu ini gimana? Bagi waktu antara turnya nih, antara Dodi Kangen dan Kangen Band sendiri sih. Nah kalau yang turnya Dodi Kangen kan di weekday, dan jadi nggak lanjut. Karena kan kalau Kangen Band itu kan konsernya itu selalu weekday, dia ngambil aja. Mas Bimo gimana nih Mas? Ngomong 20 kota itu gimana? Titik pertama di Jogja, nanti di kota-kota lain tuh ada Bukit Tinggi, ada Bangkinang, Sidrap, Makassar, di Pemalang. Hafal saya, 20 kota tuh. Konsep turnya gimana sih Mas? Konsep Tur Solo Dodi, ya objek utama di Dodi Kangen. venue-nya sendiri di ada kafe-kafe atau emang di lapangan besar gitu? Jadi kita mungkin bukan, kita pastinya bekerja sama-sama IO lokal. Jadi kalau mereka bikinnya di klub atau di kafe, ya kita tetap welcome gitu. Kalau outdoor lebih bagus, begitu. Mas Dodi mungkin ada alasan apa sih, alasan tersendiri gitu membuat sebuah label musik, sementara label musik banyak gitu, mungkin ada apa namanya, ada ketidaknyamanan atau mungkin ada keresahan-keresahan apa dengan label-label musik yang ada di sini sampai akhirnya bikin label sendiri gitu Mas? Ini karena passion ya, passion saya di sini gitu, saya udah berapa kali berusaha juga gitu ya.
beberapa kali buat usaha gitu, tapi kayaknya nggak profession saya gitu. Pas saya di musik itu saya nemuin kenyamanan, kesenangan. Saya walaupun lagu itu belum laku aja, proses rekamannya aja saya seneng gitu, dengerin talent saya rekaman, saya ini itu udah menyenangkan hati saya. Kesenangan itu kan bukan uang dulu kan, tapi tentang hati kan, feel. Jadi saya dengar udah seneng gitu, udah keresahan itu. Karena label-label yang tanda kutip ada label-label nakal gitu, dan itu juga sih saya nggak ngambil dari mereka lah, tetap saya ambil positifnya itu dari mereka. Saya banyak belajar, caranya memproduksi seperti ini, akhirnya dengan dunia makin terbuka sekarang kan, si label sama si artis itu sekarang udah nggak bisa berkucing-kucingan gitu, karena mereka bisa langsung lihat laporan gitu. Terus mengkurasi penyanyi-penyanyi yang ada di sini seperti apa gitu? Mengkurasi sampai akhirnya ada berapa belas penyanyi gitu yang diproduserin, ada yang ada di Arwana Suara ini, Mas? Ya itu ada tim kreatif kita ya, yang waktu itu ada si Kamal yang tim kreatifnya yang suka ngumpulin talent ya kan. Nah ini gimana nih dia jalan, kita coba buat kemudian coba terus kita coba rekaman, dan alhamdulillah berjalan dan dia matanya masih awas gitu, jadi dia pilih yang cakep-cakep. Dia pilih yang cakep-cakep sama dia. Ya saya sih ngikut dia aja, oke, itu sih gitu. Oke. Mas Dodi, satu lagi mungkin perihal yang lebih dari soal royalti kemarin. Nah. Lagu-lagunya dinyanyikan oleh banyak penyanyi gitu kan, mungkin ada pengalaman serupa kan dengan komposer yang lain atau seperti apa sejauh ini untuk royaltinya? Nah ya si royalti itu waktu dulu itu kurang tertib ya, jadi ini buat ini kan performing right ya. Iya, Ya. performing right. Jadi waktu itu memang apa namanya, karena undang-undangnya juga baru dibuat di tahun-tahun ini kan ya, tahun 2023 kemarin kan, yang tentang pembagian royalti pencipta yang akan dipanggil. Menurut saya itu wajar sih kalau penciptanya minta bagian dari haknya gitu kan, karena kan mereka bawain lagu yang kita ciptain dan lagu itu juga kan nggak mudah gitu, proses dan segala macam. Ketika dia bawain lagunya terus tanpa ada bayaran gitu kan, si penciptanya kan kasihan juga gitu. Dan sekarang udah mulai tertib ya, setiap itu sekarang udah Terus selama juga nih Mas Dodi, band-band yang merasakan menciptakan lagunya melarang nih mantan bandnya membawakan pencipta lagu melarang mantan bandnya bawain lagu yang diciptakan gitu. Nah untuk Kangen Band sendiri ini apa maksudnya, ada permasalahan kayak gitu nggak sih, atau mungkin masalah royalti juga mungkin ada keterbukaan kah seperti apa gitu di tubuh Kangen Band? Yang Ya. membawakan lagu Kangen Band. Kalau saya sih nggak ngelarang, cuman Andika itu sering ngumpet-ngumpet aja, kadang dia temanggung bayi lagu saya gitu, cuman dia nggak bilang. Tapi kan sosmed zaman sekarang kan nggak bisa dibohongin, ada yang upload kan. Jadi ya gimana ya, kayak jangan kucing-kucingan gitu loh. Tapi buat pencipta yang ngelarang itu pasti dia itu punya alasan kenapa dia melarang orang bawain lagunya. Mungkin ya kalau menurut saya, mungkin dia udah dapat uangnya dari manggung, tapi penciptanya nggak dapat itu mungkin. Karena kan banyak yang kayak gitu, sementara mereka nyanyi di sana, nyanyi di sini, dibayar dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Sementara penciptaan itu nggak kemudian apa-apa, itu banyak, makanya mereka sampai melarang untuk orang yang bawain ciptaan. Tapi Sebaiknya sih kalau kata saya sih, lebih baik itu ya kita di-share aja sama pencipta lagunya gitu. Share bisa. Jadi di Kangen Band sendiri untuk royalti sendiri itu ada pembagian sih, kayak Mas Dodi sama Andika yang lebih besar gitu, atau mungkin semua dibagi rata atau seperti apa sih Mas Dodi? Ya kalau di Kangen Band sih kita udah atur karena kan setiap proyek itu punya porsi berbeda Ya. juga ya. Misalnya, ini pikir ini doang. Jadi kita harus proporsional, itu bukan berarti harus dibagi rata begitu. Kita harus lihat kerjaannya juga gitu. Itu kalau di Kangen Band itu 60% itu
di 60% itu bagian 30-30 aku sama Andika, 40% itu anak-anaknya. Tapi sempat ada keributan, sering ada keributan nggak sih setiap royalti turun pembagiannya gitu? Enggak, karena kan kalau kan sesuai kontrak juga. Iya. Karena ada kontrak dari label juga. Kalau royalti itu kan digital kan, royalti digital. Kalau royalti digital itu kan ada dari labelnya itu biasanya kan pencipta sama band itu beda. Ya, misalnya katakanlah pencipta lagu 10%, bandnya misalnya 15%. Nanti 15% itu dibagi tuh buat si band. Ya. Rame 10%-nya, 10% nggak dari 15% itu, tapi dari 100%, 10%-nya buat pencipta lagu. Terima kasih. Masih Mas Dodi.